Wahada, dan bahwa ini perintah memberi rizki sebelum dibagikan waris. Bahwa ini perintah, qila, dikatakan innahu mansuhun, sesungguhnya itu perintah telah disalin, tidak berlaku lagi. Waqida, dan dikatakanlah tidak disalin, tetap berlaku. Jadi ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan perintah ini sudah tidak berlaku, disalin. Dan sebagian ulama mengatakan tidak disalin, tetap berlaku. Walakin, dan tetapinya, tahawana, meremehkan siapa nafsu manusia, fi tarkihi, menganggap sepele manusia, fi tarkihi, di dalam meninggalkan itu perintah. Wa alaihi, dan menetapi kepada itu kaul yang mengatakan tidak disalin ini perintah, fahuwa, maka bahwa itu hadza, yakni memberi rizki kepada mereka kerabat yang tidak menerima waris dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin sebelum membagikan waris, nadbun, hukumnya sunat. Itu hukumnya sunat, tetap dihukumi sunat, baiknya seperti itu. Bahkan wa Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wajibun, hukumnya wajib. Pendapat Imam Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberikan itu rizki kepada anak-anak yatim, miskin, dan kerabat yang tidak menerima waris sebelum membagikan waris, hukumnya wajib. Jadi beda pendapat ya, para ulama di dalam masalah ini berbeda pendapat. Ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunat, bahkan ada yang menghukumi tidak wajib, tidak karena sudah disalin hukumnya. Makna dzalika, maknanya itu, wa idza hadaral qismata ulul qurba. Jadi di bab waris ada tata krama, adaban. Ya, kena baroga harta kadeknya sing apik, terutama dina ngabagikeun waris. Lamun urang teu apal ulah nyanyaho, dan itu loba jelema sok tahu. Ya, abdi mah apal, tungtungna ngaco we salah ngabagikeun teh nya. Sok pilari jalmi nu ngartos karena hukum waris. Cari orang yang ngerti bab waris, yang bijaksana, yang soleh ya. Cari mereka, minta pendapat, minta bab mereka supaya menguruskan ini bab waris gitu. Dasar si koret, atuh ke kudu mere atuh, dah si kopet mah, nya. Oh ketu, ai urang teu apal bab waris, taroskeun kanu etang ngaos bab waris. Ya, dijelaskan siapa yang hak menerima waris, siapa yang tidak hak menerima waris, apa sebabnya waris, kemudian apa yang membatalkan waris, apa saja waris itu, terus basur aturan-aturan anak. Atak tos we sauran ulama, ondang ulama ya, ondang orang yang mengerti ilmu bab waris untuk memimpin menguruskan harta waris. Ngarah naon, ngarah benar, make hukum Allah nya. Ayo ngahukuman warisan teh kudu make hukum Allah ya, supaya benar ya. Makna dzalika, maknanya itu, idza matal mayyit, apabila mati seorang mayit kemudian dia meninggalkan orang yang menerima waris dan orang yang tidak menerima waris. Contoh mayit meninggalkan bapak, meninggalkan anak, meninggalkan istri, dan meninggalkan saudara. Kardos. Nah, siapa ahli warisnya? Bapaknya. Bapaknya ini hak menerima waris. Kemudian anaknya hak menerima waris, kemudian istrinya hak menerima, kemudian ibunya hak menerima waris. Bagaimana saudaranya? Tidak hak menerima waris. Kenapa? Karena terhalang oleh bapak, kehalangan ku bapak. Itu kartos. Contoh seperti itu. Terhalang oleh bapaknya. Ini anaknya umpamanya semuanya perempuan, tidak ada laki-laki.
bapaknya masih ada, saudaranya ada, saudara laki-lakinya. Nah, saudara laki-lakinya terhalang karena ada bapak. Contoh seperti itu. Nah, mana ini ayat idza halal qismatul qurba, apabila mayit mati kemudian meninggalkan orang yang menerima waris dan orang yang tidak hak menerima waris karena mahjub, terhalang. Kemudian wa hadara jami'uhum qismatul miras, kemudian semuanya hadir. Yang hak menerima waris hadir, yang terhalang juga untuk menerima waris hadir. Maka talaba syari'u aman la yarith, maka syariat menganjurkan, memerintahkan untuk memberi kepada orang yang tidak menerima waris. Ulah ukur ngadengekeun hungkul weh, saem ukur ngadengekeun weh lalajo. Ulah kitu surat agama mah bere nya, bere sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kesepakatan ahli waris. Basihan ulah ukur nonton hungkul ya karunya tuh ya. Jangan hanya dia itu melihat saja, mendengar saja tapi tidak beri sebelum dibagikan. Jika ahli waris yang hak menerima warisnya itu semuanya dewasa, beda lagi kalau anak kecil semua. Mayit meninggalkan yatim umpamanya, nah itu mah beda lagi. Ini mah kalau semuanya sudah dewasa. Itu jadi bagi heula tah tina harta eta warisan teh nyata jama-jama anu teu hak narima waris. Juga beri anak-anak yatim, anak-anak miskin sebelum dibagikan. Jabron li khatirihim, karena menambal akan hatinya, keur ngabungahkeun hatena kitu cenah eta aturan nama. Bijtihadi man yaksimut tirkata, dengan ijtihadnya orang yang membagikan tirka, bihasabi qillatil mal wa kathratihi, dengan dihitung, dengan menghitung-hitung sedikitnya harta atau banyaknya, terserah mau berinya berapa, terserah. Lihat aja hartanya 1M, biar aku mere 100.000 tidak 1M. Sih atuh rada eling setingnya itu. Hartanya 100M, kira-kira pantasnya sabar harta manehna kitu kuduna teh. Ya, itu. Dengan keridhaan ahli waris. Itu aturan. Jadi perintah ini perintah memberi rezeki sebelum membagikan waris. Berbeda-beda pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tidak sunat, tidak dianjurkan karena telah disalin hukumnya. Itu tidak sunat. Sebagian lagi dianjurkan sunat. Sebagian lagi mengatakan wajib. Nah, bagaimana caranya? Mana yang harus kita laksanakan? Baiknya kita laksanakan. Meskipun ada pendapat tidak dianjurkan, ya. Ini sudah dinaseh, sudah mansuh, sudah disalin hukumnya. Nah, baiknya dilaksanakan. Kemudian kalau ahli warisnya itu yang berhak menerima warisnya anak-anak kecil, ya tinggal waqulu lahum qaulam ma'rufa, ucapkan kepada mereka, kerabat-kerabat yang tidak menerima hak waris, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ucapkan kepada mereka ketika ahli warisnya ini mayit anak-anak kecil, ucapkan dengan ucapan yang baik. Hampurannya ya harta teh itu anjeun tengah milik, ya milik barudak gitu. Hampura gitu dengan secara baik ya itu. Kalau memang ahli warisnya anak-anak kecil. Kemudian wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya takut ya, orang-orang yang andai kata meninggalkan mereka dzurriyyatan min khalfihim, dari setelah matinya mereka dzurriyyatan dhi'afan khaufu alaihim, akan turunan yang lemah, maka mereka merasa khaufu, maka merasa takut mereka alaihim kepada mereka dzurriyyah. Yani hendaknya takut orang-orang yang menghadiri kepada orang yang sakit. Ada orang nih sedang sakit, hendaknya orang-orang yang menghadiri orang yang sakit ini merasa ya
takut ala auladil marid kepada anak-anaknya orang yang sakit tersebut. In taraku ba'da mautihim, jika meninggalkan mereka setelah matinya mereka, auladan sigharan, kepada anak-anak yang kecil-kecil, khafu alaihim adya'a, yang takut mereka kepada mereka anak-anak adya'a akan ketelantaran. Ini adalah khitab serta orang-orang yang duduk di sisi orang yang sakit. Lalu mereka mengatakan, anak cucumu tidak bisa menolongmu sedikit pun nggak bisa nolongmu. Itu harta kamu berikan kepada fulan terus sampai habis. Jangan seperti itu wasiatnya. Ini kadang ada orang ingin mendolimi anaknya, datang kepada bapaknya yang sedang sakit, dia kasih masukan, anak kamu itu kamu mati nggak bakal bisa nolong kamu, umpamanya. Sudah ada kamu bagikan ke orang lain aja gitu. Maka dilarang oleh agama. Jangan seperti itu. Jangan sampai anak-anak yang ditinggalkan mereka ya telantar. Jangan. Kalau mau berbuat baik silakan wasiat, tapi jangan lebih dari seperti 3 itu harta. Boleh silakan. Untuk pesantren wasiat, ini uang untuk pesantren, ini uang pun silakan. Tapi jangan lebih dari 1/3 gitu. Ya malain kabeh dibagikeun, tungtungna anakna teu meunang naon begitu. Manehna maot teh. Nah, jangan seperti itu. Jangan wasiat, jangan seperti itu. Jangan menelantarkan orang lain. Kemudian wahasul kalam annaka la tardha mithla hadzal fi'l li nafsik wa la tardha li akhikal muslim. Kesimpulan ucapan ini, sesungguhnya kamu tidak ridha akan seumpamanya ini pekerjaan untuk dirimu. Mun anjeun diwasiatan ku padur kitu, daek teu, tapi kau ke anak-anak anjeun sangsara, maot anjeun teh. Henteu, nya ulah sarua ka batur ge ulah kitu. Ka batur ge ulah kitu, gitu. Jadi ada aturan-aturan. Kalau mau wasiat, ada aturan wasiat yang dibenarkan oleh syariat. Yang benar tanyakeun kanu ngarti. Memeh maot teh geuring teh loba harta ieu kumaha sayana. Nah gitu, taroskeun ka ulama. Orang-orang soleh yang mengerti urusan bab wasiat, urusan bab waris. Tanya supaya benar, ya, tidak salah di dalam menentukan bagian-bagiannya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berucaplah mereka dengan ucapan yang adil, yang tepat. Kemudian innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sungguhnya orang-orang yang makan mereka harta yatim. Hati-hati ya, ngambil harta yatim peda ahli warisna barudak hungku. Kade peda ahli warisna teh budak kene ya mah bisa dibohongan, bisa ditipu. Hati-hati, Allah telah mengancam. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yakuluna yang makan mereka amwalal yatama, makan harta-harta anak yatim, zulman, karena zalim, ala wajhil ghasab, dengan cara menggosok, mengambil bukan haknya. Ya, hati-hati dengan kezaliman, memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Innama yakuluna fi butunihim narab, adalah pastinya makan mereka di dalam perut-perut mereka naron, akan api, yakni makanan yang haram. Di antara ya makanan yang haram itu memakan harta anak yatim secara zalim, hukumnya haram. Ay haraman yuaddi ilan nar, yakni haram yang akan menyampaikan ke api neraka. Au yuqalu yaj'alullahu fi butunihim naran, dikatakan Allah menjadikan pada perut mereka akan api pada hari kiamat. Bi ayyakhluqallahu lahum naran ya'kuluna fi butunihim, Allah menciptakan untuk mereka api yang mereka makan di dalam perut-perut mereka. Ngadaharan seuneu ke di akhirat teh. Jelema nu ngadahar harta anak yatim bari zalim tuluy teu tobat ke di akhiratna ngadaharan seuneu. Di neraka teh ya, di neraka dina poe kiamat bakal ngadaharan seuneu pinuh ku seuneu beuteungna, naudzubillah min dzalik. Kemudian wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Hati-hati
Yang punya anak yatim, betul-betul jaga harta-harta ya yatim dengan benar, jangan disertai dengan kedzaliman. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.